Pernah nggak sih kalian stres banget cuma gara-gara atasan banyak nuntut? Atau kesel setengah mati sama rekan kerja yang nyebelin? Deadline mepet, kerjaan numpuk, dan kalian merasa kayak mau meledak aja rasanya? Kalau iya, video ini untuk kalian. Hari ini aku mau bahas konsep sederhana tapi powerful dari stoicisme, dikotomi kontrol. Ini adalah cara praktis buat anak muda pekerja kantoran untuk tetap tenang dan fokus di tengah tekanan. Penasaran gimana caranya? Yuk simak sampai habis. Jadi, apa itu dikotomi kontrol? Dalam stoicisme, segala sesuatu dalam hidup bisa kita bagi menjadi dua kategori. Checklist yang bisa kita kontrol, X yang nggak bisa kita kontrol. Sederhana kan? Contohnya di kehidupan kantor. Kamu bisa kontrol gimana cara kamu bekerja, gimana persiapanmu sebelum meeting, gimana responmu terhadap kritik. Tapi kamu nggak bisa kontrol, atasan mau kasih proyek apa, rekan kerja mau ngomongin kamu apa di belakang, atau hasil akhirnya mau seperti apa. Banyak banget stres muncul karena kita sibuk memikirkan hal-hal di luar kendali, padahal itu nggak bisa diubah dan akhirnya cuma bikin capek hati. Bayangkan kalau setiap hari energi kita habis untuk sesuatu yang di luar kendali, stres pasti numpuk, tidur nggak nyenyak, bahkan semangat kerja bisa drop. Sebaliknya, kalau kita sadar dan fokus hanya ke apa yang bisa kita ubah, hidup lebih enteng dan lebih produktif. Kamu punya lebih banyak energi untuk belajar skill baru, memecahkan masalah, dan memperbaiki diri. Anak muda pekerja kantoran pasti banyak tekanannya. Dengan dikotomi kontrol, kamu belajar untuk bilang, "Oke, ini bisa aku atur. Kalau nggak bisa diatur, ya udah lepasin aja." Itu membuat hati lebih ringan dan kepala lebih dingin. Sekarang, gimana cara nerapin ini di kehidupan sehari-hari? Ada 3 tips gampangnya. B. Tips H1. Bikin 2 list setiap pagi. Ambil kertas dan buat 2 kolom. 1. Bisa saya kontrol. Misalnya kualitas kerja, cara komunikasi, belajar skill baru. 2. Nggak bisa saya kontrol. Misalnya deadline mendadak, mood bos, gosip kantor. Dengan ini, kepala lebih jernih dan kita nggak buang energi buat hal di luar kendali. B. Tips H2. Tanya ke diri sendiri sebelum stres. Kalau lagi cemas atau kesel soal sesuatu, berhenti dulu dan tanyakan, ini bisa aku ubah nggak ya? Kalau bisa, fokus ke solusinya. Kalau nggak bisa, tarik nafas dan lepasin. C. Tips 3. Ubah fokus energimu. Ketika sesuatu nggak sesuai rencana, jangan sibuk nyalahin keadaan. Lebih baik fokus ke gimana caramu menghadapi situasinya. Contoh konkret, deadline dimajukan, nggak bisa diubah, tetap bisa kontrol prioritas dan cara kamu bekerja lebih cepat, atau negosiasi bagian yang bisa diatur. Bayangin cerita ini. Andi, pekerja kantoran di startup, sering banget stres setiap kali dikritik di meeting. Dia merasa itu membuatnya nggak percaya diri dan gampang terpancing emosi. Tapi, setelah belajar dikotomi kontrol, dia sadar kritik itu di luar kendalinya. Yang bisa dia kendalikan cuma gimana dia menanggapinya dan belajar dari kritik tersebut. Akhirnya, Andi lebih tenang di meeting berikutnya. Dia fokus memperbaiki presentasinya dan nggak overthinking soal pendapat orang lain. Hasilnya, dia lebih percaya diri dan suasana kerja pun lebih nyaman. Jadi teman-teman, intinya adalah, dikotomi kontrol bisa jadi kunci buat menghadapi tekanan di dunia kerja. Dengan fokus ke apa yang bisa diubah dan melepaskan yang nggak bisa, kalian bisa lebih tenang, lebih produktif, dan lebih bahagia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk konten stoicisme praktis lainnya. Dan tulis di komentar, bagian mana yang paling relate buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan stoik ya!